Bagaimana kita mendidik ya, anak cucu kita Al-Quran? Yang pertama, didik dulu diri kita. Ya, pertama itu. Ya, pertama didik diri kita, berikan contoh kepada anak kita. Kalau kita memang suka Al-Quran, nuhibbul Quran, ya, kita menyuruh anak baca Al-Quran, tapi kita sibuk dengan HP. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah karena anak ini 1000 kata, ya, kurang, pengaruhnya kurang. Tapi ketika dia melihat, ya, dia akan mencontoh kita, ajak ke masjid, ya, perlihatkan orang-orang membaca Al-Quran. Pertama diri kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mencintai Al-Qur'an, ya, baik mungkin membacanya atau menghafalnya, ya. Maka dengan itu, ya, anak-anak kita akan mencontoh kita. Ya. Kemudian doa. Doa ini sangat luar biasa. Doa mungkin boleh bidhahril ghaib. Artinya apa? Doa itu, ya, kita ucapkan dan orang tidak mendengarnya doa kita. Ketika kita salat, ketika kita sujud, ya, sebut namanya. Ya, sebut namanya. Insyaallah, ya, Allah akan mengabulkan permohonan kita. Kemudian juga boleh doa itu di depan orang yang kita doakan. Barakallahu fiik. Ya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud apa? Innaka rajulun mu'allimun. Engkau anak yang terpelajar. Allahu akbar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali, ya, mendoakan para sahabat, di antaranya apa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Allahumma 'alimul hikmah wa tafsir, ya. Ya Allah, ajarkan dia fikih, ajarkan dia hikmah, ajarkan dia tafsir. Mendengar, terngiang-ngiang tuh. Ya, terngiang-ngiang, ya, dalam diri Ibnu Abbas itu. Rasulullah, ya, mendoakan saya seperti ini. Itu menjadi motivasi. Motivasi bagi anak, ya. Bahkan ketika kita didoakan oleh orang lain, ya, kita nih sudah sudah besar gitu, ya. Ketika orang lain mendoakan kita, apa yang terjadi? Ketika guru kita mendoakan, itu motivasi buat kita. Guru saya setelah sudah mendoakan saya, motivasi. Maka apa yang kita lihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, luar biasa. Ya, faqih, ya, orang yang faqih. Ahlul Quran, madrasah di Taif, ya. Maka kita juga doakan, ya, anak-anak kita, ya, setiap waktu. Ya, kalau kita punya cucu kita doakan. Jangan satu, semuanya, ya, semuanya doakan. Ya, satu aja, ini kamu harapan saya satu-satunya, enggak. Semuanya harapan kita. Ya. Karena belajar ini tidak mengenal tua dan muda, ya. Ada orang yang mengenal Al-Quran sudah 50 tahun, ya kan? Ada seorang nenek-nenek, ya, di Maghrib, di Maroko. Dia masa mudanya mungkin dia sibuk dengan kehidupan dunia. Ketika umur 50 tahun, ya, baru ada kesadaran diri untuk mau membaca Al-Quran, ya, dan menghafal Al-Quran. Kemudian dia datang ke madrasah tahfidz Quran. Ana uridu an ahfadzal Quran, saya mau hafal Quran. Kemudian dites oleh gurunya, ya, oleh guru perempuan waktu itu. Karena dia adalah seorang ibu-ibu. Salah baca, salah apa? Harusnya begini gitu, ya, dia begini, ya. Karena apa? Enggak tahu. Kaifa turidina an tahfadzil Quran? Ya, wala tastati'ina an taqra'i. Gimana mau menghafal Quran, baca juga enggak bisa. Apa dia jawab? Dabbiri nafsak. Pokoknya terserah Anda. Bagaimana? Akhirnya dia masukkan ke madrasah Mahwal Ummiyah.
dimasukkan ke sekolah yang memberantasi buta huruf gitu ya, belajar lagi abatata gitu. Tidak lebih dari 5 tahun dia bisa baca Quran dan dia bisa menghafal Al-Quran. Silahkan lihat di YouTube ya, silahkan lihat di YouTube ya. Nenek-nenek menghafal Quran umur 50 tahun, umur 60 tahun, silahkan lihat. Ini mukjizat. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya. Ya mungkin kita setel banyak sekarang wasilah ya. Jadi kalau kata orang dulu ya banyak jalan menuju Roma, sekarang banyak jalan menuju hafal Al-Qur'an. Banyak jalan menuju Mekah, banyak jalan menuju maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak wasilah, banyak jalan ya untuk kita menghafal Al-Qur'an. Kalau misalkan ya satu ayat, one day one ayat, mampu nggak kita menghafal Al-Quran satu ayat satu hari? Insya Allah mampu. Ya, satu ayat alif lam mim sudah alif lam. Kita sibuk bekerja, sibuk macam-macam. Kita alif lam mim terus begitu ya. Ya, mungkin 10 menit, 5 menit satu ayat aja, satu ayat. Besoknya Dzalikal kitabu la raiba fih. Terus begitu aja ya. Ini tidak mengganggu aktivitas antum sama sekali, tidak mengganggu, bahkan akan memberikan keberkahan. Ya, Allah akan memberikan keberkahan pada diri kita, pada harta kita, pada keluarga kita. Ya. Kalau kita konsisten satu ayat satu hari, insya Allah 16 tahun atau 15 tahun hafal Al-Quran. Kalau yang sekarang umur 60 tahun, insya Allah umur 75 tahun akan hafal Quran. Siap? Siap? Insya Allah. Ustaz Uwais tuh, ya. Insya Allah Ustaz. Setor Al-Quran kepada Ustaz Uwais, ya. Al-Hafidh, ya. Maka coba azamkan, ya. Ini antum sudah tahu ilmunya. One day one ayat, 15 tahun, 16 tahun hafal. Nahfadzul Quran madal hayat. Menghafal Al-Quran sepanjang hayat. One day, one ayat. Oke, saya hafal 2 ayat. Allahu Akbar. Bagaimana kalau 2 ayat? 8 tahun. Kalau sekarang umurnya 40 tahun, berarti 48 tahun sudah hafal Al-Quran. Dia bekerja di pabrik ini, dia mengajar, dosen dan sebagainya. Silahkan. Seorang dokter, silahkan. Ya. 1 hari 2 ayat. Sekarang kita tambah 1 hari 2 ayat. Siap? Siap? Siap. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kalau 3 ayat bagaimana? Tidak lebih dari 4 tahun insyaallah Bu. Bapak semuanya ya. Yang penting apa? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Ya. Allah bersumpah walaqad, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Itu berapa kali ya Allah sebutkan Al-Quran ini untuk difahami, untuk dihafal, untuk dibaca. Bahkan kita yang gak bisa bahasa Arab sama sekali bisa menghafal Al-Quran. Mukjizat Allah dilawan, gak bisa ya, gak bisa. Dan kita semua adalah sebagai mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Al-Qur'an turun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita. Insyaallah ya. Jadi ya, bagaimana kita menanamkan cinta kepada Al-Qur'an, ya, masukkan anak ke tahfidz Quran, masukkan anak kepada LTTQ Al-Qur'an, ya, LTTQ Al-Azam ada dekat gitu ya. Ajak ke masjid. Ya, kita sendiri juga memberikan contoh ya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan istiqamah kepada kita ya. Amin ya rabbal